pandemi coronavirus disease 2019 alias COVID-19 benar-benar membuat banyak negara kelimpungan. Tengok saja India. Dilansir dari Kompas, 6 Juli 2021, setelah serangan gelombang kedua berhasil terlewati di India, negara ini diprediksi akan mengalami serangan gelombang ketiga pada Agustus hingga September mendatang dengan puncaknya terjadi pada bulan September. Pendapat tersebut merupakan hasil penelitian dari SBI Research berjudul COVID-19, The Race to Finishing Line, yang dilaporkan India Today pada 5 Juli 2021. SBI Research menyebut di minggu kedua Juli, kasus positif di suatu tempat di India bisa mencapai 10.000, namun pada minggu kedua bulan Agustus jumlah itu diprediksi dapat mulai meningkat. Berdasarkan data pada Senin 5 Juli 2021, India mencatat 39.796 kasus baru secara nasional. Laporan itu juga membahas tentang gelombang kedua di India dan menyebut puncaknya terjadi pada 7 Mei lalu setelah mulai melanda sejak sebulan sebelumnya. Disebutkan kontan, 12 Mei 2021, data pemerintah India mencatat, korban tewas akibat COVID-19 di India telah melampaui angka 250.000, di tengah pandemi yang berkecamuk di seluruh negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan India, terdapat 4.205 orang meninggal dalam 24 jam terakhir alias kembali menjadi rekor baru. Jumlah korban ini menjadikan total kematian akibat COVID-19 di India menjadi 254.197 kasus kematian. Tak ayal bila Bhutan yang menjadi negara tetangga terdekat India kini tengah dibayang-bayangi ketakutan oleh amukan pandemi yang begitu mengerikan itu. Bukan tidak mungkin pandemi yang mengerikan itu bisa merembet ke Bhutan. Ketakutan terbesar raja kami adalah jika pandemi menyebar seperti kebakaran hutan, maka bangsa kami bisa musnah, ucap seorang pejabat istana, dikutip Detik Travel, 10 Juli 2021. Masih dari Detik Travel, dilansir dari Reuters, Bhutan juga mengalami pandemi gelombang kedua. Sebagai negara kerajaan kuno yang masih dibilang tertutup, nyatanya Bhutan juga memiliki keterbatasan medis. Bagaimana tidak? Perbandingannya saja adalah 1 dokter untuk 2.000 warga. Hal inilah yang kemudian mendorong Raja Jigme Hesar Namgyal Wangchuk merasa harus turun tangan. Dengan memakai topi bisbol, jubah tradisional gos selutut dan tas punggung, sang raja menelusuri hutan hingga mendaki gunung. Maklum, negara berjuluk Negeri Naga Guntur ini memang terletak di lereng pegunungan Himalaya. Raja Jigme memantau penanganan dan pencegahan pandemi secara langsung. Sang raja rela mendaki gunung dan melewati lembah untuk mengelilingi perbatasan negaranya. Dusun-dusun terpencil di tengoknya. Masuk hutan, Raja Jigme pun tak lantas putus asa. Menunggang kuda pun sampai ia lakoni demi bisa ke pemukiman warga. Bahkan, dilaporkan bahwa selama 14 bulan Raja Jigme berjalan kaki ke daerah-daerah terpelosok di seluruh penjuru negerinya. Saking pelosoknya, Raja hanya bisa sesekali mengendarai mobil. Biasanya bila sudah sampai di kota, dirinya baru bisa naik mobil. Penerapan protokol kesehatan, langsung beliau jabarkan kepada warga saat itu juga. Atas perjuangannya tersebut, tak ayal bila raja yang dikenal begitu membumi itu kemudian mendapatkan banyak pujian dari dunia internasional. Sejumlah pihak menganggap bahwa pendekatan Raja Jigme cukup efektif untuk menekan penularan COVID-19 di negeri Naga Guntur yang memiliki 700-an ribu penduduk tersebut. Ketika Raja melakukan perjalanan bermil-mil dan mengetuk pintu warga untuk memperingatkan tentang pandemi, maka kata-kata kerendahan hatinya dihormati dan ditanggapi dengan sangat serius, ujar Perdana Menteri Bhutan, Lotai Sring. Menurut Sring, kehadiran Raja membuat masyarakat yakin bahwa mereka tidak sendirian dalam melawan pandemi.
Kehadiran Yang Mulia jauh lebih kuat daripada hanya mengeluarkan pedoman publik, tambahnya. Lotai sering sendiri adalah ahli urologi. Dirinya sering menemani Raja Jigme untuk menelusuri Bhutan dekat India, yang tengah dilanda gelombang kedua. Dalam beberapa pekan terakhir, Raja Jigme juga dilaporkan telah menelusuri jalan setapak selama 5 hari melewati ketinggian hingga 4.343 meter. Tujuannya hanya satu, mengucapkan terima kasih kepada petugas medis dan kesehatan di daerah terpencil. Nah lo, bikin ternyuh ngetuh. Perjuangan Raja Bhutan itu tentu saja tidak selalu berjalan mulus. Raja Jigme kerap menjalani beberapa karantina di sebuah hotel di ibu kota Thimphu. Raja mendatangi semua daerah perbatasan yang berisiko tinggi berkali-kali untuk memantau setiap tindakan yang dilakukan dan untuk memastikan praktik terbaik berjalan meski dengan sumber daya yang terbatas, kata perwakilan Badan Kesehatan Dunia atau WHO di Bhutan, Tui Paulo de Jesus. Perjalanan ini didokumentasikan oleh kantor kerajaan. Perjalanan Raja Jigme bisa dilihat di laman Instagram dan Facebook Monarki. Setidaknya hingga saat ini atau ketika video ini dibuat, Bhutan masih menutup seluruh perbatasannya sambil meningkatkan pengujian dan vaksinasi demi menghentikan penyebaran COVID-19. Perdana Menteri Bhutan mengatakan bahwa Bhutan juga tengah mempertimbangkan untuk mencampur dosis vaksin berbeda karena kehabisan stok vaksin. Sementara itu, sekitar 90% penduduk Bhutan telah menerima dosis pertama vaksin AstraZeneca. Sementara, diberitakan Medcom, 13 April 2021, Bhutan telah mencatat 910 infeksi virus corona dan 1 kematian akibat pandemi COVID-19 sejauh ini. Mereka menerapkan karantina 21 hari wajib untuk semua orang yang tiba di negara itu. Semua sekolah dan lembaga pendidikan terbuka dan dipantau kepatuhannya terhadap protokol COVID-19, kata Sring. Bhutan adalah kerajaan Buddha terakhir yang tersisa di Malaya. Tetapi negara itu telah beralih dari monarki absolut ke monarki konstitusional yang demokratis. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.